Shalom. Tema kita mengenai 3 arus pemikiran mengenai ajaran Tritunggal. Karena memang dalam dunia Kristen ada 3 varian konsep tentang Allah Tritunggal. Kalau gereja Barat bagaimana memandang Tritunggal? Bagi gereja Barat keesaan Allah itu terletak pada hakikat Allah. Kealahan itu hakikat Allah, atau sebetulnya kata kealahan itu salah. Cuman saya menyesuaikan dengan bahasa Kristen. Mestinya keilahan lahutiah. Karena al pada kata Allah itu adalah definite article yang tidak boleh disambung dengan ke dan an. Nah, tapi ini pelajaran bahasa Arab. Nanti Anda tambah pusing. Cuman saya katakan kalau ngomong di lingkungan pesantren, Anda ngomong kealahan itu diketawain. Karena Allah tidak boleh disambung dengan ke dan an. Nah, Kristen itu bahasanya aja tidak sambung. Bagaimana bisa bersaksi? Kemudian Bapa, Putra dan Roh Kudus disatukan dalam hakikat kealahan tadi. Nah, saya berikan contoh ini ya. Ini sebentar. Ini saya berikan contoh, saya loncati dulu. Apa pengertian hakikat sebetulnya? Itu bahasa Yunani ousia, substansia. Bahasa Arab sering diterjemahkan zat atau jauhar. Hakikat manusia itu apa? Kemanusiaan, ya kan? Hakikat hewan, kehewanan. Hakikat Allah, keilahian, kealahan. Hakikat malaikat, kemalaikatan, kan begitu kan? Nah, sekarang aken manusia, ya kan? Bre manusia, Kleopatra manusia. Hakikat ABC kemanusiaan. Pertanyaannya, ABC bersatu tapi bukan satu. Bapa Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bingung Anda? Tidak ada 3 Allah, cuma ada 1 Allah. Berarti satunya di mana? Pada hakikat keilahian. Lalu kabur. Apa bedanya dengan Platonisme tadi? Di mana Tuhan yang tidak konkret. Tuhan itu bukan Dia yang disapa sebagai pribadi, tetapi sesuatu dalam pandangan Neoplatonis. Saya ulang sekarang. Keesaan Allah pada hakikat Allah. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikat Bapa, Putra dan Roh Kudus kealahan. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bersatu, bukan satu. Kalau dipahami seperti itu. Pak Heni manusia, Pak Bambang manusia, Kosun manusia. Kalau kami satu, itu dibersatukan oleh kemanusiaan, bukan kami satu. Sekarang bandingkan. Kalau keesaan saya terletak pada wujud saya, pikiran saya, dan roh saya satu. Satu apa bersatu? Satu, bukan bersatu. Lah itulah sebabnya di dalam gereja purba, kesatuan Allah tidak terletak pada hakikatnya yang abstrak itu, tapi pada wujudnya. Pribadi Bapa yang tadi disebut disebut masodir, riasah, kepala, asal yang tidak berasal. Dia kekal, tidak berasal dari yang lain. Lalu dikatakan, loh, kok Putra berasal dari Bapa? Ya mesti toh. Firman kan berasal dari yang punya firman. Roh kan berasal dari yang punya roh. Kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya menjadi berbeda. Mulanya kapan berbeda? Konsili Konstantinopel tahun 381 disisipi dengan bukan relikue, filioque. Di konsili lokal gereja Katolik di Toledo. Yang mengatakan, biasanya kan ditulis, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, kan itu kan konsepnya. Nah, kalau di dalam tambahan filioque tadi menjadi aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa et filioque procedit dan Putra. Lah sekarang pikiran saya dan roh saya keluar dari saya. Bukan bukan roh saya keluar dari saya dan pikiran saya.
Saya pikir Anda mulai mumet ya. Terus kemudian yang ketiga ada dokumen yang disebut pseudo Athanasian. Pseudo Athanasian itu tidak usah dikatakan palsu, memang sudah palsu. Memang sudah palsu, itu bukan Athanasius yang nulis. Athanasius itu nulis bukunya misalnya Dida al-Aryusiyin, menolak ajaran Arius, berapa jilid itu buku itu. Nah, saya selalu membeli bukunya pakai bahasa Arab, pertama karena murah. Buku bahasa Inggris itu mahal. Kantong saya tidak banyak, makanya saya mencarinya buku yang paling murah di Mesir itu bahasanya Arab. Yang kedua, kalau saya pakai buku bahasa Arab, orang pasti tertarik duluan sebelum saya baca. Orang nggak tertarik, nggak paten saya, bukan tujuan saya itu. Yang penting membangun dialog itu jangan jadi jago kandang. Kalau sesama Kristen itu jago kandang namanya itu, gitu loh. Nah, pseudo Athanasius itu mengatakan itu yang isinya mengutuk itu loh. Aku percaya bahwa Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi tidak ada 3 Allah, hanya 1 Allah. Sampai kredo itu habis, orang baca telak-telak, enggak ngerti saya apa itu. Katanya teman saya yang mau jadi katekumen di gereja Protestan. Bingung saya, Pak. Terus kenapa? Balik lagi lah, enggak konkret itu, enggak cocok dengan yang diceritakan Pak Bambang. Saya ceritakan itu gara-gara pemahaman Trinitas yang filikue tadi. Lalu saya jelaskan, sebagai seorang Muslim dia lebih mantap dengan yang tanpa filikue karena apa? Alurnya lebih jelas. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hubungannya dengan ilmu kalam Islam. Nah, sekarang aliran modern ini. Aliran modern saya katakan aliran Gumbali Mukio ini. Ini tidak jelas lagi. Bertolak dari ketiga pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertama, kata pribadi dipahami secara psikologis, bukan lagi pribadi secara metafisik. Apa bedanya pribadi psikologis dan pribadi metafisik? Misalnya gini, ini pribadi psikologis. Saya hari ini pergi ke Surabaya berceramah di keuskupan. Nih, pada saat yang sama saya tidak bisa kumpul di rumah dengan anak-anak saya. Ini pribadi. Cara hadir saya satu, karena dibatasi oleh psikologi saya. Tetapi kalau pribadi secara metafisik tidak seperti itu. Bapa kami yang ada di surga. Surga itu alamatnya mana coba? Wah, kenapa kita selalu menengadah ke atas? Ya, karena digambarkan kemuliaan kan dari atas asalnya. Bapa di surga, sekarang ini engkau ada di surga, dihadap oleh para malaikatmu yang kudus dalam doa dan penyembahan. Menurut firmanmu engkau tinggal di bait Allahmu di Yerusalem. Apakah engkau sedang di surga atau sudah turun ke Yerusalem? Lihatlah Tuhan, saya sudah berkumpul di Dinoyo ini, di WR Supratman ini, lebih dari 50 orang. Padahal menurut firmanmu 2-3 orang aja engkau akan hadir. Berapa jam lagi engkau akan turun dari Yerusalem menuju ke WR Supratman? Itu pribadi secara psikologis. Jadi kalau saya katakan saksi Yehova, itu memang kurang 3 on otaknya saksi Yehova itu. Makanya kalau saksi Yehova saya tantang beneran, nggak berani sampai sekarang. Saya tantang, ayo kita diskusi, debat. Enak aja ngomong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Stop dulu. Loh, kenapa stop? Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Bukan. Kalau firman bersama Allah, apakah firman adalah Allah? Allah. Anda tidak konsisten. Anda yang tidak konsisten. Kenapa? Lah kok Tuhan kok padakne karo gundule Matius, gundule Markus, ndasmu ya ndak padha. Karena apa? Manusia itu kan terikat oleh ruang dan waktu. Karena terikat oleh ruang dan waktu, saya tidak bisa hadir di 2 tempat, 3 tempat yang berbeda. Tapi Allah itu roh, maha hadir. Tidak pernah mengatakan Tuhan menyertai orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar di kota Surabaya? Katakanlah 10.000. Di 10.000 tempat yang berbeda pada saat jam yang sama, Tuhan beserta dengan 10.000 orang di 10.000 tempat yang berbeda, padahal Tuhan jumlahnya 1. Apakah Tuhan memuai jadi 1.500? Atau 10.000? Tidak, kenapa? Karena Tuhan itu bukan bakpao. Ini pola pikir metafisik dan psikologis. Jadi ketika kita memahami Tuhan dengan logika bakpao, tidak akan ketemu gitu loh. Nah, karena pemahaman pribadi secara psikologis tadi, maka diandaikan seolah-olah kata persona dalam bahasa Latin atau hypostasis
dalam bahasa Yunani atau kenoma dalam bahasa Arab itu dianggap pusat kesadaran atau swasadar yang terpisah satu sama lain. Lalu disatukan dalam perikoresis yang satu dalam yang lain. Satu dari yang lain, satu sama lain, dan satu untuk yang lain. Ini pikirannya filsafatnya teolog-teolog Protestan modern itu. Makanya jemaat tidak pernah tumbuh imannya karena apa? Pendetane ngoyoworo. Coba ngomong ini artinya apa? Disatukan dalam perikoresis yang satu dalam yang lain, satu dari yang lain, satu sama lain, satu untuk yang lain. Apa nih artinya Pak Pendeta? Bingung aku. Wong pendeta ini ngomong yang ngerti dewe. Belajar filsafat cuma dapat C, bagaimana dia ngerti? Gitu? Terus kedua, Bapa, Putra dan Roh Kudus diandaikan tiga yang terpisah. Masing-masing bebas dan berakal, ini kan bahasa filsafat. Namun memiliki bidang yang satu dengan yang lain sama seperti segitiga tiga sudut. Maka seringkali gambaran segitiga itu segitiga sama kaki. Ya coba, bener gak? Di mana-mana kan segitiga sama kaki. Ini Allah, Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus, tengahnya ditulis Allah, itu kan? Terus saya kayak kuda. Nih, ini, pisahkan garis ini, pisahkan garis ini. Pisahkan garis ini. Segitiga apa bukan? Bukan, ini seret, bukan segitiga. Ayo sekarang. Terus kemudian di sebuah lingkungan kaum kebatinan, orang mengatakan begini. Allah itu Tritunggal dalam pengertian Allah sekutu umatnya. Ini dari Pak Harun Adiwiono. Teman saya itu mengatakan, walah Pak, sekutu dibedil Jepang Pak. Bingung kata sekutu itu kan bahasa sehari-hari kan tidak menarik. Akibatnya apa? Teolog-teolog kita ini tidak pernah membumi. Real tidak pernah membumi. Karena itu bahasa kalau dia belajar di Fuller yang dibawa ajaran Fuller, belajar di Dallas yang dibawa ajaran Dallas, tidak pernah menjadi manusia sejati yang berdiri tanpa campur tangan orang lain. Menegakkan otonomi diri itu memang sulit, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tidak punya pendirian, apalagi kalau pendeta bayaran, itu karena sponsor. Yang seperti ini tutup jadi pendeta. Makanya saya nggak mau jadi pendeta karena apa? Abot. Saya kepingin jadi mandiri, tidak bisa didikte. Kedua, selain bahasa teologis yang jelas bisa dipertanggungjawabkan, ajaran, ya. Misalnya gini, kenapa Tritunggal yang digambarkan oleh Pak Stephen Tong itu sulit dipahami oleh orang Muslim? Jangankan Tritunggalnya, musiknya aja nggak bisa dipahami. Nah, Pak Tong mengatakan kita harus memuji Tuhan dengan musik klasik. Zaman Yesus nggak ada musik klasik tuh. Ayo coba sekarang, kan pernah musik yang paling agung tuh musik klasik. Yo lek jari nih wong Barat musik klasik. Di Timur Tengah nggak ada musik klasik zaman Yesus. Apa bukan berarti salah? Nggak salah, tapi jangan memutlakkan gitu loh maksud saya. Biar orang lain pada ruangnya masing-masing. Nah kemudian saya berikan contoh bagaimana Injil ditilawatkan. Saya kutip Mazmur, saya kutip ini saudara-saudara ya. Yesus kalau berbicara, Nabi Isa itu kalimatullah, kalau berbicara selalu diawali dengan kata amin di depan. Amin itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang sesungguhnya. Untuk memantapkan bentuk bahasa ini penekanan, stressing, Yesus mengatakan amin itu kalau di dalam teks bahasa Arab namanya maf'ulun mutlak. Tanya sama Pak Dekan, apa artinya maf'ulun mutlak? Saya bilang. Ini saya cerita waktu di IAIN, bukan Pak Dekan. Saya kan Al-haqo aqulul lakum qabla an yulada Ibrahim annaka inu. Saya ngaji di depan mereka. Tapi ngaji saya kan bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan bukan. Kalau itu kena penodaan agama. Karena apa? Nyontoh miliknya orang lain. Lah saya enggak nyontoh kok. Saya memperkenalkan varian yang lain yang itu ada. Kalau mereka enggak percaya tak gowo kaset iki lho kasetnya. Ini Kristen beneran, bukan Kristen yang dibikin-bikin. Makanya ketika Irene Handono nyetel gambar saya dan gambarnya Pak Heni waktu Natalan, dia tidak bisa berkutik karena apa? Begitu gambar dimunculkan, ini Natalannya
komunitas studi Kristen Syria di Surabaya, dimunculkan tak. Tetapi suara yang dimunculkan suaranya Ibrahim Ayat. Itu Ibrahim Ayat itu dari Kairo. Gambarnya nggak dikeluarkan karena apa? Kalau gambarnya dikeluarkan Ibrahim Ayat, dia yang salah loh. Ini yang orang Karyo yang ngaji. Bukan ngajinya bukan dari saya, tapi gambaran itu misalnya min masamir liyabina Dawudin nabi wa maliku tohir barakatullah alaina amin haleluya ilahi lima dataroktani. Itu bukan saya yang ngaji, bukan Pak Heni yang ngaji Ibrahim Iyad itu dari katedralnya Baba Sinuda di Abbasiyah. Gambarnya ditutup, tapi gambar yang dimunculkan gambar saya, kan kurang ajar. Seolah-olah saya yang ngaji, terus bisa dikenakan dengan penodaan agama. Karena pada saat itu ditayangkan nama Bambang Nursena tidak muncul, yang muncul Kanjeng Pangeran Senoatiningrat, aman-aman saja saya ikut ketawa. Padahal yang diketawain saya gitu loh. Apa ini bukan very close, nyerempet bahaya. Tapi kalau kita tidak seperti ini, kita tidak menciptakan sejarah. Karena apa? Keawaman saudara-saudara kita itu perlu diperjelas. Karena kalau enggak, itu terus-menerus akan dipelihara. Apa? Islam lebih Arab ketimbang orang Arab itu di Indonesia itu. Lebih terpelihara. Kemudian ini, di tengah-tengah teman-teman seperti itu mantan rektor Universitas Duta Wacana itu yang mengatakan perlu mempertimbangkan ulang ajaran Trinitas, padahal karena bingung Trinitas Filiku itu tidak bisa menjawab ilmu kalam gitu loh. Saya ceramah di IAIN Wali Songo Semarang tahun 2002. Tahun 2004 waktu saya pulang liburan, saya studi di Mesir, ada terbit buku Jurnal Penuntun. Jurnal Penuntun itu dulunya majalah GKI. Di tengah-tengah sang pendeta itu ngomong perlu mempertimbangkan ulang ajaran Trinitas. Ada tulisannya seorang kiai, namanya Kiai Asep dari Pondok Pesantren Banjaran Bandung. Dia nulis bahwa yang dikritik Al-Quran tentang Trinitas ini bukan Trinitas Kristen. Sebab Trinitas di sini unsurnya Allah, Isa dan Maryam. Lalu dia ngutip tulisan itu banyak sekali dibahasnya, loh ini kok ada teks-teks bahasa Arab dari teks-teks liturgis bahasa Arab. Ternyata itu tulisan saya yang saya hadirkan di IAIN tahun 2002, dikutip dari Bambang Nursena, mencari akar bersama Kristen Timur dan Kristen Syria dan Islam. Disajikan makalah disajikan pada kajian di Fakultas Usuluddin tanggal sekian tahun 2002. Di tengah-tengah ini Pak Pendeta yang minder wadahait komplek gara-gara Filiku tidak bisa menjawab tantangan zaman tadi, mereka malah ngutip tulisan saya dan membenarkan ajaran Tritunggal. Coba, bukan saya yang pintar, saya pas kebetulan dijadikan pintar saja waktu itu. Padahal kadang-kadang dretek juga saya. Itu. Kemudian yang kedua, terbit satu buku judulnya tulisannya Hasyim Muhammad. Dia asisten ahli dari rektornya IAIN Wali Songo Semarang waktu itu, Pak Amin Syukur. Dia nulis buku judulnya apa itu? Di makalah saya ada. Judulnya ada. Anda bisa beli makalahnya di belakang. Itu ada. Dia mengatakan begini, rumusan Tritunggal dalam bahasa Arab tentang sejajarnya dengan zat dan sifat. As-sifatu laisatil zat walahiyya ghairuha. Kata zat berasal dari bahasa Yunani ausia. Kata-kata ini sudah dipakai oleh Bapak Gereja Syria yang bernama Elias dari Nasibin tahun sekian. Rumusannya begini, itu juga dikutip dari tulisan saya. Di akhir kalimatnya dia mengatakan, dengan demikian ajaran Tritunggal benar-benar mencerminkan keesaan Allah menurut perspektif Yahudi Kristiani. Apa yang tidak bisa dijelaskan kalau penjelasannya cocok? Kebanyakan orang mengatakan Tritunggal, oh itu sudah tidak bisa kita pikirkan lagi. Nah kalau nggak usah dipikir-pikirkan, kenapa bapak-bapak konsili mengadakan konsili? Nah saya pikir itu kiranya presentasi ini akan memberikan kita cukup wawasan di dalam kita menyikapi
munculnya berbagai macam ajaran yang sekarang ini sedang mengguncang dan mempersoalkan ajaran-ajaran pokok dari iman Kristen. Shalom.